puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang dimana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, si ganteng dan si cantik, sehingga sempurnalah kehidupan dunia ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada seorang pemimpin, seorang raja padang pasir yang lahir dalam keadaan yatim. Ialah sosok manusia yang paling mulia di sisi Allah, bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena ketampanannya, melainkan karena hatinya yang sangat mulia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat merobohkan negara. Falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan masing-masing? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan sebuah pidato yang bertema moderasi beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu apa arti dari moderasi. Moderasi adalah jalan tengah antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apa arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah, agar kita tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua hadirin. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Marahi dalam karyanya Tafsir Al-Marahi juz 2 halaman 93
menjelaskan bahwa kata umat wasata adalah sifat umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata umat wasata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal dalam menjalankan ajaran agama. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Lalu cara kedua untuk mencapai moderasi beragama yaitu dengan kita sikap toleransi atau sikap tasabuh, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lalu di mana letak titik batas toleransi tersebut? Jawabannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi pula penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Itulah prinsip toleransi yang Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi tersebut. Ada seorang murid yang bertanya kepada guru, "Pak Guru, Ramadan kemarin ada teman saya yang Kristen membawakan saya kue." Kemudian dia mengucapkan kepada saya, "Selamat menunaikan ibadah puasa." Pertanyaannya, apakah seperti ini yang dinamakan toleransi? Lalu di mana letak titik batas toleransi tersebut? Ini bukan toleransi namanya. Bukan Allah sudah menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, selagi bukan masalah akidah atau keyakinan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip tegaknya moderasi beragama. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat pertengahan, umat yang tidak berlebihan dan tidak radikal. Yang kedua, kita harus melaksanakan sikap toleransi atau tasamuh dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selagi itu bukan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Laqad yurja liyarji wala syai'in fil Qur'an wala Qur'an wajah lisan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Nun wal qalami wa yasturun wassalam.